Kembali lagi di Ikatan Cinta Kaesang dan Erina. Dan seperti yang sudah kita ketahui dari tadi pagi, Mhm. masyarakat sudah berkumpul, sudah berbondong-bondong ingin menjadi bagian dari Royal Wedding ini Kak Indra. Ikut Ya dia kan, karena merasakan kebahagiaan ya? betul, karena kalau kemarin kita ingat-ingat nih Mhm. prosesi akad nikah, itu kita sudah merasa menjadi bagian dari ritual yang luar biasa. Karena adat demi adat bergulir dan ini juga bisa menjadi daya tarik untuk para wisatawan asing juga loh. Lokal maupun asing karena adatnya luar biasa loh. Setuju, dan ini juga mungkin bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita nih, wawasan juga ya, Iya, untuk anak-anak muda Indonesia bahwa kekayaan budaya kita tuh memang luar biasa sekali, banyak filosofi cantik, indah, begitu dalam yang ya. terkandung di setiap prosesi yang akan dilaksanakan sepanjang prosesi pernikahan Kaisang dan juga Erina. Setuju banget Kak Indra. Dan kalau kita mau menilik lagi lebih jauh ya, yang namanya adat istiadat itu tidak hanya terpatri di Hmm, budaya, tapi iya, juga ada doa di situ lah Kak Indra ya. itu dia Itu loh yang membuat maknanya luar biasa. kita tuh kadang-kadang kalau nonton tuh sambil merinding-merinding karena memang luar biasa sekali ya. Dan kita Benar. akan memulai untuk melihat kirap dari dimulai dari Loji Gandrung dan nanti sebelum dimulai kirap akan Mhm. ada prosesi yang namanya eh, Pasrah Tinampi. Nah, kalau kita saksikan Nah, saat ini ya pemirsa memang juga diadakannya kirap ini bertepatan dengan Car Free Day, maka ya, bisa disaksikan betapa masyarakat ikut tumpah ruah hadir meramaikan acara ini ya. Sepanjang betul. jalan yang akan dilalui nanti, itu ada beberapa titik yang memang diberikan panggung hiburan dengan musisi-musisi dari Solo yang akan tampil Wow, katanya. ini berarti benar-benar juga mengangkat para seniman-seniman Ya. lokal atau seniman-seniman Mhm. Solo untuk memperlihatkan kebolehan mereka tuh Betul ya. dong. Dan ada Kemudian makanan-makanan Kak Indra. gratis loh Bu Oh, aku tuh Ayu. pengen loh ke sana Ah, loh. tenang nanti kita ikutan ke sana ya. Tapi yang Asik. pasti bisa diinformasikan pemirsa bahwa rencananya nanti akan ada 11 kereta yang akan digunakan untuk kirap ya. Dan kereta pertamalah yang digunakan oleh pengantin ini akan ditarik oleh 6 ekor kuda. Wow, dan ini pasti kalau kita lihat nanti keretanya itu bukan Mhm. kereta biasa ya. Ini pasti juga kereta yang memang sudah ada dari zaman-zaman yang memang kita akan pelajari lagi sejarahnya gitu loh. Betul, Luar dan kalau biasa ya. disaksikan di sini ya, pemirsa bisa melihat bahwa antusias warga, baik yang dari Solo maupun luar Solo, semuanya hadir. Ini seperti seolah kita tuh ikut kondangannya ya, Benar, ini langsung merasakan. kondangan negeri ini Aduh gitu lihat ya kan. nih, Ya sudah ini sudah bersiap, bersiap-siap. ya kirap akan dimulai sesaat lagi dan kalau kita akan menilik lebih lanjut lagi dari Loji Gandrung nanti akan dilakukan perjalanan menuju Puro Mangkunegaran karena di sini memang nanti ada acara yang kita akan saksikan juga. Betul. Ada ngunduh mantu, nanti juga lanjut resepsi dan ini tuh membuat kita masyarakat Indonesia kalau menurut aku ya yang muda-mudinya juga jadi lebih melek adat. Nah, Jadinya anak-anak mudanya semoga kalau nikah juga nggak malas lagi kalau pakai adat, karena adatnya begitu cantik. betul, kalau kata orang tua saya dulu ya Bu Ayu ya, Ya, kenapa sih kalau pengantin itu menikah kok harus mengikuti banyak sekali rangkaian adat dan tradisi yang bisa dibilang kalau untuk anak muda mungkin kayaknya kok repot gitu kok kan, panjang kok banget panjang gitu kan. banget. Nah katanya gini, kan ini memulai sesuatu yang baru. Iya, Kalau kita bisa melewati rangkaian prosesi-prosesi yang memang menuntut kita nih untuk iya. bisa fokus di situ, insya Allah nanti rumah tangganya pun akan lancar. Amin, amin ya Ya, rabbal alamin. Itu pun doa yang kita panjatkan untuk kedua pengantin kita ya. Ini ke satu pasang ini yang luar biasa, eh. Mas Kaisang dan juga Mbak Erina yang pasti udah nggak sabar juga untuk iring-iringan atau kirap. Ya kan, aku cuman Hmm, pengen tahu aja ini apa tuh? urut-urutannya siapa aja ya yang di kereta itu Kak Indra. Nah, jadi kan yang pertama tadi ada kereta yang akan membawa kedua pengantin. Ya, Kereta kedua dan ketiga nanti digunakan oleh saudara pengantin pria. Kereta keempat digunakan oleh orang tua pengantin wanita. Kelima sampai ke 10 digunakan oleh keluarga pengantin. Dan yang ke-11 digunakan oleh orang tua pengantin pria. Ternyata rencananya urutannya sebagai oh berikut. gitu. Iya iya Nah, iya karena ini kan merupakan juga bukan hanya iring-iringan biasa, tapi iya. ada artinya karena yang namanya pasrah tinampi itu kan pasrah eee eee, eee, memberikan tinampi untuk diterima gitu ya. Jadi untuk Mm-mm. di ibaratnya baik ini akan diserahkan ke keluarga Bapak
yang ada di sini, yang ada di Puro Mangkunegaran untuk dimulai prosesinya. Betul, dan kalau boleh kami laporkan sedikit juga dari Puro Mangkunegaran, saat ini masih berlangsung persiapan untuk menjelang acara resepsi. Di dalam pendopo sendiri, kalau tadi sempat saya cek ya, Ya, sedang ada ini persiapan terakhir untuk audio oh ya. baik, Kemudian betul. kalau untuk meja-meja kursi semuanya sudah rapi tertata sempurna. Kalau pemirsa nanti bisa saksikan ya dari round table yang ada di tengah-tengahnya itu ada centerpiece karangan bunga berwarna putih. Nah, itu kan yang di sini. Kita pengen lihat nih kalau suasana di loji itu seperti apa kira-kira, coba kita cek yuk. Ya, Boleh kita lihat di sana. oh sudah ada nih yang di atas sudah bersiap semuanya, saudara-saudara dan keluarga. Anda kembali menyaksikan Ikatan Cinta Kaisang Erina spesial ngunduh mantu bersama saya Lady Marina dan rekan saya yang ganteng banget hari ini. Waduh, Lady Marina yang cantik. Terima kasih, saya Tommy Cokro. Dan tentunya semakin meriah, semakin padat di sepanjang jalan dari Betul. Loji Gandrung menuju ke Puro Mangkunegaran. Jadi antusiasme masyarakat dan juga para pendatang untuk hadir di sini menyaksikan langsung ya bagaimana prosesi pernikahan adat Jawa ini bisa dinikmati oleh semuanya. Bahkan Tommy, kita lihat bahwa kereta kencana sudah bersiap. Betul. Dan kita bisa saksikan bahwa ribuan masyarakat sudah hadir, bahkan membuat semacam pagar ya, untuk kemudian memadati rute perjalanan dari rute Loji Gandrung menuju ke Puro Mangkunegaran, karena memang nantinya kereta ini akan dikirap dari Loji Gandrung menuju Puro Mangkunegaran. Ini luar biasa, ribuan masyarakat sudah hadir dan memenuhi area kota Solo ya. Ya, dan memang satu hal lagi selain menomorsatukan budaya atau adat istiadat Indonesia, satu hal lagi adalah kedekatan. Unsur kedekatan di sini dirasakan betul oleh masyarakat untuk bisa menyaksikan langsung, dan ini memang salah satu hal yang menjadi prioritas dari Bapak Presiden untuk mengadakan acara ini untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat. Betul, artinya bukan hanya tamu negara, Betul. bukan hanya jajaran menteri saja yang boleh hadir dan menyaksikan, tapi seluruh warga, seluruh masyarakat boleh ikut terlibat dan menjadi saksi atas rasa sukacita. Betul. Karena sudah menjadi sahnya pasangan suami istri, yakni Kaisang Pangarep dengan Erina Sofia Gudono. Ya, dan tentu tidak sabar ya semua yang hadir di sini untuk melihat prosesi ini, bermula dari kehadiran kedua mempelai dan juga orang tua. Dan seperti yang Lady juga sampaikan tadi, bahwa memang di Loji Gandrung ini adalah pelaksanaan adat istiadat Jawa yang berakhir di sini prioritasnya ya, Betul. yang nanti dilanjutkan ke resepsi di Puro Mangkunegaran. Jadi boleh kita ceritakan bahwa di Loji Gandrung sendiri menjadi momentum yang sangat penting, karena ini merupakan momentum terakhir Bapak Presiden untuk menikahkan anak-anaknya ya. Nah, itu dia. Ini sedikit kita bocorkan rangkaian acaranya, soal apa saja prosesi adat yang akan dilaksanakan di Loji Gandrung. Yakni nanti ada pasrah tinampi, dilanjutkan dengan gepyokan, kemudian pemberian air zam-zam dan juga pengalungan bunga melati, serta pemakaian kain sindur dan juga sungkeman serta tumplak punjen dan juga kirap pengantin. Tommy, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan pasrah tinampi? Pasrah Pinampi adalah pasrah tampi atau pasrah panampi sendiri merupakan permulaan proses panggih. Secara harfiah, pasrah berarti menyerahkan gitu ya. Sedangkan tampi berarti menerima dalam bahasa Jawa. Jadi panggih dalam tradisi Jawa biasa dimulai dengan keluarnya pengantin perempuan dan duduk di kursi berias. Dan tidak lama kemudian hadir rombongan pengantin laki-laki yang dipimpin oleh tetua atau sesepuh yang ditunjuk untuk pasrah. Dan di sini orang tua pengantin laki-laki dan keluarga tidak ikut ya dalam rombongan. Itu dalam rombongannya ada tata cara pasrah, biasa diisi dengan semacam pidato dari perwakilan pengantin laki-laki. Baru kemudian juga ada penyerahan sesuatu ya, tanggan dan sebagainya kepada pihak perempuan. Dan kemudian pasrah dari pihak pengantin laki-laki diterima oleh perwakilan pengantin yang disebut dengan tampi. Ya, dan setelah prosesi selesai dilanjutkan tahap berikutnya, yaitu balangan gantal atau saling melempar gulungan daun sirih berisi buah pinang. Nah, balangan gantal menyimbolkan sambutan terhadap pihak keluarga pengantin laki-laki di kediaman pengantin perempuan. Nah, yang berikutnya juga nanti akan ada prosesi gepyokan. Gepyokan itu sendiri nantinya artinya adalah di mana rangkaian acaranya akan ibu negara
itu akan memberikan daun keluih, daun kemuning, alang-alang dan juga daun ringin. Ini sebagai penanda tolak bala. Yang berikutnya adalah sindur binayang ya Lady ya. Di sini orang tua Ibu Iriana dan Bapak Joko Widodo yang merengkuh pasangan suami istri yaitu Kaisang dan Erina, dan kemudian Bapak Jokowi akan mendampingi gitu ya, berjalan menuju ke kursi pelaminan ya. Nantinya Ibu Iriana lah yang akan memegang kain selindur, dan ini disebut dengan filosofi Tut Wuri Handayani. Ya, dan berikutnya adalah di sini yang berarti sebagai orang tua tentu mendoakan anaknya, dan kemudian seluruh keluarga dan kedua mempelai menuju pelaminan. Kemudian Bapak Jokowi dan Ibu Iriana mendudukan pengantin keduanya di pelaminan. Barulah kemudian dilanjutkan dengan acara sungkeman yang artinya adalah meminta maaf kepada orang tua sekaligus memohon izin untuk menuju jenjang berikutnya hidup mandiri, membangun bahtera rumah tangga. Ya, disinilah momentum bahagia dan juga haru ya. Pada saat sungkeman yang memiliki makna sebagai tanda bakti seorang anak kepada orang tuanya atau orang yang lebih tua, di mana sungkeman ini bertujuan agar tahu anaknya saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Kita lihat lagi sekarang bagaimana suasana di jalan sekitar Loji Gandrung. Wah, ini semakin padat lagi Lady ya. Semakin padat ya Tommy. Nampaknya semakin siang meskipun panas, ini tidak menyurutkan semangat warga untuk justru memenuhi ruang-ruang sudut-sudut kota Solo untuk menjadi saksi kebahagiaan atas pasangan Kaisang dan juga Erina. Nah, yang menarik Tommy, karena ini merupakan proses menikahkan yang terakhir, nanti juga ada yang disebut dengan prosesi tumplak punjen. Tahu nggak kamu itu apa? Berarti tumplak itu kan ya. Dan juga mengeluarkan semua isi di dalam wadah. Nah, ini merupakan bentuk rasa syukur orang tua karena sudah tuntas menikahkan anaknya yang terakhir. Ya, dan makna tumplak punjen ini adalah mantu yang terakhir seperti yang dialami oleh Presiden Joko Widodo. Dan pada prosesi tumplak punjen di dalamnya ada begalan, perabot rumah tangga yang diperagakan penari dari Solo ya. Dari Solo ya. Solo ya. Ya. Nah, ini nantinya yang menarik bahwa nanti akan ada proses pembagian beberapa perabotan rumah tangga. Tadi kita sudah saksikan Tommy ya, di belakang sana ada beberapa perabotan rumah tangga yang dipikul gitu ya, dan ditutup dengan kain kuning. Itu nanti akan dibagikan kepada beberapa warga yang hadir di sini. Betul, ini sudah terlihat di depan mata kami ya, begitu rapi disiapkan. Oh iya, kalau boleh kami ceritakan sedikit. Ada lagi menteri yang hadir di sini ya. Siapa di Loji Gandrung. saja Tommy? Bapak Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan juga sudah hadir. Dan juga tampak Bapak Kapolri. Betul, Ya. ada Pak Listio Sigit Prabowo serta Menteri BUMN yakni Pak Erick Thohir, juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah hadir di venue Loji Gandrung dan tentunya sudah siap untuk menjadi saksi dari rangkaian prosesi ngunduh mantu yang nantinya akan berakhir dengan resepsi pernikahan di Puro Mangkunegara. Saat ini masih mengenakan batik, namun kabarnya akan berganti atau salin dengan pakaian adat Jawa nantinya. Best kayak kamu gini ya, berarti sama-sama gantengnya sama kamu gini ya Tommy. Mungkin saya kalah ganteng ya pasti sih. Oke, ini kembali lagi ke prosesi tadi ya. Sebelum coba kita lihat dulu sekarang jalanan di sekitar Loji Gandrung. Jadi para pemirsa, ini semua sudah semakin padat ke tengah sehingga memang perlu dijaga oleh tim di sana agar prosesi kirap akan berlangsung lancar. Di mana kereta kencana sudah standby menunggu kehadiran kedua mempelai dan juga orang tua yang berbahagia. Betul, dan memang Tommy dan juga pemirsa, jadwalnya memang sekitar jam 7 ini sesaat lagi Presiden Jokowi dan juga Ibu Negara akan tiba sehingga prosesi rangkaian adat ngunduh mantu bisa segera dimulai. Kita lihat ini bahkan sekarang kondisinya rangkaian kereta kuda sudah begitu siap ya. Nantinya kereta kuda ini akan membawa keluarga Presiden Jokowi dan juga keluarga dari Kaisang dan juga Erina untuk menuju ke Puro Mangkunegara. Ya, dan kalau kita bercerita nanti begitu menuju ke Puro Mangkunegaran, di situ sudah mulai adalah acara pestanya ya, acara resepsinya. Jadi adat istiadat Jawa memang diprioritaskan, semua dituntaskan di Loji Gandrung. Dikhususkan di sini semuanya ya Tommy ya. Dan Tommy, ini yang menarik bahwa nanti ketika di Puro Mangkunegaran, tamu-tamu yang hadir tuh harus tahu bahwa ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Di antaranya bahwa tamu negara dilarang menggunakan batik yang motifnya adalah parang. Ya.
Jadi ini memang motif yang dikhususkan untuk keluarga kerajaan, sehingga untuk tamu undangan diminta untuk tidak menggunakan batik bermotif parang. Ya. Nah, tampak ini ada MC yang berada di jalanan juga yang memberikan peraturan ya, Betul mengumumkan sekali, peraturan atau SOP-nya untuk bisa dilakukan oleh para masyarakat yang hadir di sini ya. Nah, ini menariknya Tommy, karena ada banyak ribuan warga ya yang ingin menyaksikan prosesi kirap, maka diharapkan untuk warga yang memang hadir secara langsung bisa menjaga barang bawaan masing-masing ya Tommy ya. Betul. Supaya keamanan, ketertiban itu bisa tetap terjaga dan tidak mengurangi animo serta rasa sukacita masyarakat yang hadir untuk menyaksikan proses ngunduh mantu Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana. Ya, sambil menikmati rangkaian acara, tentu masyarakat yang hadir semuanya di sini bisa menyaksikan langsung sambil menikmati jajanan-jajanan yang telah tersedia secara gratis pemirsa ya. Jadi semuanya bisa menikmati di sini di tengah suasana yang begitu hikmat dan juga adem, Lady. Saya jadi lapar nih, Tommy, udah sarapan belum sebelumnya? Sudah kopi lagi kita. Sudah kopi dari kita ya. Nah, ini juga menjadi kesempatan buat masyarakat karena nantinya akan ada beberapa produk UMKM dari Kaisang yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Jadi bagi Anda, warga Solo dan sekitarnya memang hadir dan menyaksikan prosesi ngunduh mantu ini menjadi kesempatan untuk bisa menikmati seperti apa produk-produk milik perusahaannya Mas Kaisang ya. Betul. Pokoknya semua secara gratis ya pemirsa ya. Jadi bagi yang masih dalam perjalanan, ayo cepat ke sini untuk bisa menikmati makanan di sekitar wilayah Loji Gandrung menuju Puro Mangkunegaran. Nah, ini dia gamelannya nih ya Lady ya. Sudah mulai bertabuh dan beragam gending memang ditabuh pada prosesi ngunduh mantu putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono, dan tentu masing-masing memiliki makna. Betul. Apa aja coba Tommy? Ya, untuk prosesi di Loji Gandrung sendiri atau Rumah Dinas Wali Kota Surakarta akan dimainkan gending, ladrang, wilujeng, pelok barang. Jawa banget ya. Apalagi kemudian coba Tommy? Dandang gulo malatsih pelok barang, tembang panem brama, kemudian dilanjutkan palaran, ketawang pengkur kawedar, boyong basuki, Kemudian ada sinom logodang, dawah, ketawang, suko asih, pelok barang. Lanjut, ada apa lagi Tommy? ada ladrang Sri Widodo, dan bedolan ladrak tedak saking. Kamu Jawa banget loh udahan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan ya. Tidak mengecewakan ya Jawanya ya. Nah memang Tommy dan juga pemirsa, tembang gamelan dan juga nyanyian yang dilakoni oleh para singgan ini memiliki filosofi dan maknanya. Kita coba ya, kita mulai dari Ladrang Wilujeng. Ini gending ini dimainkan di semua acara dan maknanya adalah harapan dan juga doa agar acara berjalan dengan lancar, utamanya diberikan keselamatan. Termasuk keselamatan pengantin dalam perjalanan mengarungi bahtera kehidupan. Ya. Betul sekali. Kemudian Dandang Gulo Malaji. Apa tuh artinya Tommy? Itu dimainkan saat acara Pasrah Panampi, yaitu rangkaian pertama dalam ngunduh mantu ini ya. Gending ini untuk menyingkat waktu, maknanya adalah kasih sayang. Kemudian juga ada gending pangkur kawedar. Ini artinya adalah medar sabdo atau istilahnya memberikan unek-unek yang membuktikan bahwa pengantin ini sudah siap diterima. Dan ini dimainkan dalam acara nanti yakni bolong temanten. Ya, menggunakan gending ini dengan beberapa syair, lagu atau ketawang, maknanya mengangkat derajat temanten. Sekaligus harapan supaya lancar semuanya pada acara bolongan temanten. Nah, berikutnya juga ada gending boyong basuki yang dimainkan dalam acara boyongan. Inilah untuk acara adat boyong temanten, yakni semacam pakem tradisi. Berikutnya ada apa, Tommy? Diteruskan ke gending ketawang suko asih. Adalah sebuah luapan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya pada acara mantu terakhir. Pembagian beberapa rezeki orang tua kepada anaknya, yang artinya juga kasih sayang orang tua kepada anak tidak ada putusnya. Betul sekali. Dan yang terakhir untuk prosesi bedolan, yakni diberangkatkan ke menuju Puro Mangkunegaran menggunakan geding ladrang tedak sangking. Nah, ini akan dimainkan saat keluar dari pelaminan temanten untuk mengantar keluar tamu langsung menuju ke Puro Mangkunegaran. Ya, ini kok kita lihat di layar Lady dan juga pemirsa semakin padat. Sehingga memang tadi MC-nya berupaya untuk mengingatkan pada masyarakat agar tidak terlalu mendekat ke tengah, karena tentu kelancaran kirap ini dan juga prosesi dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak hanya itu, masyarakat juga diminta untuk taat karena sesaat lagi Presiden Jokowi akan segera tiba. Artinya ketika sudah hadir, maka prosesi adat acara ngunduh mantu ini akan langsung dilakukan. Ya, ini adalah detik-detik ya menjelang
Bapak Joko Widodo, Ibu Iriana, dan juga kedua mempelai yang berbahagia, putra bungsunya Kaesang dengan Erina akan hadir untuk mendatangi wilayah tempat kami berada ya, Di Loji Gandrung. Betul sekali. Dan kita lihat bahwa memang animo masyarakat sudah tidak sabar. Beberapa memang mungkin dari tadi sudah melongok gitu ya ke jalanan untuk menyaksikan seperti apa dari dekat, melihat dari dekat pasangan yang berbahagia, yakni Ananda Kaesang Pangarep dan juga Erina Sofia Gudono. Tapi juga pengen melihat dari dekat wajah RI1, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.